Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Xavi Hernandez disebut bakal menjadi pelatih anyar Barcelona. Jadi juga ada kabar dari pasangan Marcus Kevin yang lolos ke perempat final French Open. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Jadon Sancho yang tampil tumpul di MU menjadi bulan-bulanan media Jerman. Sementara rekan setimnya yaitu Marcus Rashford juga malu melihat timnya kalah telak dari Liverpool. Winger Manchester United Jadon Sancho menjadi bahan ejekan Sky Sport Germany. Pemain berusia 21 tahun ini tampil tumpul bersama skuad The Red Devil. Media tersebut bahkan mengejek Sancho dengan sebutan James Bond 007. Pasalnya dalam 7 pertandingan terakhir, Sancho belum menyumbangkan 1 gol dan 1 assist pun. Padahal sebelum bergabung ke skuad The Red Devil, Sancho tampil ganas di Borussia Dortmund. Dari 137 pertandingan yang sudah dimainkan, winger asal Inggris ini berhasil mencatatkan 50 gol. Pasca kekalahan telak kontra Liverpool kemarin, Marcus Rashford mengaku malu melihat Manchester United. Setelah beberapa hari bungkam, Rashford memutuskan untuk meminta maaf. Permohonan maaf itu Rashford sampaikan melalui akun Twitter pribadinya. Rashford meminta maaf kepada para supporter yang telah mendukung Setan Merah. Selain itu, Rashford bilang kalau Setan Merah bakal bangkit dan memperbaiki semua kekurangan. Arsenal dikabarkan menyaingi Manchester City dalam perburuan gelandang Barcelona Sergio Roberto. VHS mengklaim kalau Mikel Arteta tertarik untuk mendatangkan Roberto di musim depan. Arteta juga menilai kalau Roberto bisa diandalkan di lini tengah The Gunners. Apalagi The Gunners bisa mendatangkan Roberto secara gratis di musim depan. Pasalnya saat itu kontrak Roberto di Barcelona telah berakhir. Di La Liga musim ini, Roberto sudah memainkan 9 pertandingan dan menyumbangkan 2 gol serta 1 assist. Chelsea dikabarkan berminat untuk memboyong penyerang PSG Mauro Icardi. Kabarnya striker asal Argentina ini jarang mendapatkan menit bermain di skuad Les Parisiens. Selain itu, Icardi dianggap bisa menyelesaikan masalah 2 striker Chelsea yang dianggap kurang gacor. Kontrak Icardi sebenarnya baru akan berakhir pada tahun 2024. Akan tetapi klub asuhan Mauricio Pochettino ini nggak keberatan melepas Icardi di musim depan. Berita selanjutnya, Xavi Hernandez disebut bakal menjadi pengganti dari Ronald Koeman. Nah, kalau misalkan menjadi pelatih, Xavi bakal mendatangkan Raheem Sterling dan Jules Koundé. Xavi Hernandez dikabarkan menjadi kandidat terkuat sebagai pelatih anyar Barcelona. Sebelumnya pada hari Kamis kemarin, Barcelona resmi memecat Ronald Koeman. Fabrizio Romano mengatakan kalau Barcelona sedang menggelar negosiasi dengan Xavi. Berbeda dengan Fabrizio Romano, jurnalis asal Spanyol Xavi Torres menyampaikan hal yang berbeda. Xavi Torres mengatakan kalau Barcelona masih tanpa pelatih sampai tanggal 7 November mendatang. Salah seorang supporter Marseille dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Hal ini merupakan buntut dari insiden yang terjadi pada laga big match kontra PSG. Sebelumnya pada laga tersebut terlihat ratusan orang yang mencoba masuk ke dalam lapangan. Insiden ini juga melukai seorang polisi yang bertugas. Total ada 21 orang yang berhasil diamankan dan 17 orang lainnya berhasil ditahan. Mereka didakwa atas kasus perusakan kepemilikan petasan serta kekerasan terhadap polisi. Pada dini hari tadi, Lautaro Martinez resmi memperpanjang kontraknya di Inter Milan. Kontrak Martinez sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2023. Akan tetapi penampilan impresif Martinez membuat Nerazzurri memutuskan untuk langsung memperpanjang kontraknya. Bomber Argentina ini kini diikat kontrak sampai tahun 2026. Dilansir dari Sky Sport Italia, Nerazzurri juga memagari Martinez dengan klausul pelepasan yang cukup tinggi yakni senilai 111 juta euro. Pada hari Kamis kemarin, AC Milan resmi memperpanjang kontrak sang kapten yakni Simon Kjaer. Rossoneri mengikat Kjaer dengan kontrak sampai tahun 2024. Sepanjang karirnya di San Siro, Kjaer tampil solid di lini pertahanan Rossoneri. Kjaer bahkan masuk ke dalam 30 nominasi penghargaan Ballon d'Or. Setelah resmi memperpanjang kontraknya di San Siro, Kjaer mengaku siap melanjutkan petualangannya bersama skuad Rossoneri.
Setelah Ronald Koeman resmi dipecat, Xavi Hernandez dikabarkan menjadi calon penggantinya. Xavi sendiri meminta syarat kepada klub seandainya nanti resmi melatih Blaugrana. Mantan gelandang timnas Spanyol ini meminta Barcelona untuk mendatangkan 2 pemain sekaligus. 2 pemain yang dimaksud yakni Raheem Sterling dan Jules Koundé. Akan tetapi peluang Xavi untuk mendatangkan keduanya terbilang cukup kecil. Pasalnya Blaugrana saat ini masih mengalami krisis finansial yang mencekik. Bek tengah Juventus Giorgio Chiellini terlihat mengejek rekan setimnya yakni Leonardo Bonucci. Pasalnya Bonucci pernah membela klub rival Juventus AC Milan. Hal ini terjadi pada tahun 2017 yang lalu. Kepindahan Bonucci ke AC Milan sempat membuat supporter Juventus geram. Pasalnya, Bonucci sudah dianggap sebagai ikon Bianconeri. Bonucci sendiri sempat dipercaya memegang ban kapten AC Milan. Tetapi sayang baru 1 musim Bonucci memutuskan untuk kembali memperkuat Juventus. Manchester City menjadi klub dengan penguasaan bola tertinggi di Premier League. The Citizens menempati posisi pertama dengan rata-rata penguasaan bola mencapai 64,4%. Di posisi kedua ada Liverpool dengan rata-rata penguasaan bola 61,1%. Lalu berikutnya di tempat ketiga ada Manchester United yang punya penguasaan bola 59,5%. Sementara di tempat keempat dan kelimanya ditempati oleh Leeds United dan Brighton. 2 klub tersebut mencatatkan rata-rata penguasaan bola sebesar 58,5% dan 57,2%. Pasangan ganda putra Marcus dan Kevin berhasil lolos ke 8 besar French Open 2021. Nah, sementara itu di sepak bola dalam negeri ada Persero yang memecat 5 pemain dan 1 pelatih karena dugaan pengaturan skor. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya berhasil melaju ke perempat final French Open 2021. Marcus dan Kevin berhasil menaklukkan ganda putra Jerman yakni Mark Lampspuss dan Marvin Seidel dalam 2 set sekaligus. Di set pertama, Marcus dan Kevin berhasil menang dengan skor 21-19. Sedangkan di set kedua, Marcus dan Kevin kembali unggul dengan skor 21-16. Sebelumnya Siti Fadila dan Ripka Sugiarto juga berhasil lolos ke perempat final usai menaklukkan wakil dari Malaysia. Klub Liga 2 Perserang Banten memecat 5 pemain dan pelatih mereka. Alasannya karena keenamnya diduga terlibat kasus pengaturan skor. Klub yang bermarkas di Kabupaten Serang ini telah melaporkan masalah tersebut kepada PSSI. Keputusan itu diambil setelah adanya pengakuan dan barang bukti. Perserang sendiri dirugikan dengan pemecatan tersebut. Akan tetapi langkah itu terpaksa diambil guna memberi efek jera. Guys, kita masuk ke sesi baca komen. Ini dari Eren Yagar. Bungas Banner, Pian pakai jersey Inter. Makasih lah, pasti Pian orang Banjar. Nah, buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.